Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Salam bagi kita semua kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kalian masih dalam kondisi sehat tentunya. Oke, pada pertemuan kedua kali ini seperti yang kita sepakati bersama pada pertemuan pertama bahwa akan ada penampilan presentasi dari rekan-rekan kalian mengenai komunikasi data. Siapakah kelompok yang pertama? Mari kita saksikan bersama. Perkembangan komunikasi data. Sejarah. Menurut sejarah organisasi komputing, komunikasi data memiliki akar awal tahun 1837, menunjukkan sistem telegraf Samuel Morse. Pada 1843, layanan telegraf telah menjadi diadopsi oleh Great Western Railway, jaminan yang telah memungkinkan kami untuk memperluas layanan di seluruh bangsa. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Tujuan komunikasi data memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat lainnya. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Mempermudah pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempercepat penyebarluasan informasi. Komponen komunikasi data: pengirim, penerima, pesan atau data, media pengiriman. Menurut waktunya, perkembangan teknologi komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu masa kuno lampau dan masa sekarang modern. Alat komunikasi masa lalu masih sangat sederhana dibandingkan sekarang. Media komunikasi masa lalu adalah sesuatu yang lebih manfaat, yaitu informasi. Masa sekarang modern. Alat komunikasi sekarang sangatlah canggih. Dengan menggunakan alat-alat yang canggih memudahkan manusia untuk berkomunikasi walau dengan jarak yang sangat jauh. Contoh komunikasi data: komunikasi data nirkabel dan komunikasi data dengan kabel. Contoh komunikasi data nirkabel ada 4, yaitu Wi-Fi, Bluetooth, GSM pada handphone, dan radio. Contoh komunikasi data dengan kabel yaitu 1. LAN menggunakan kabel UTP, 2 USB, 3 televisi kabel. Faktor yang harus diperhatikan dalam komunikasi data. Yang pertama, protokol yang digunakan, yang kedua, media transmisi, yang ketiga, lalu lintas data atau trafik, yang keempat, keandalan sistem yang digunakan. Kendala komunikasi data. Waktu tanggap sistem adalah ukuran kecepatan operasi sistem. Yang kedua, throughput adalah ukuran beban dari sistem. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitria. Saya bersama dengan 3 teman saya, yaitu Desi, Ria Ramadhani, dan Marsa Nur Cahyani. Selanjutnya kami akan mempresentasikan perkembangan komunikasi data. Perkembangan komunikasi data. Menurut sejarah organisasi komputing, komunikasi data memiliki akar awal tahun 1837, menunjukkan sistem telegraf Samuel Morse. Sebuah rekening sejarah komunikasi data yang dikirim oleh para ahli telekomunikasi, pada umumnya Telkom LLC, juga menunjukkan ke sebuah paten untuk telegraf penemu
Charles Wilson diperkenalkan tahun yang sama. Antara lain pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses penerimaan dan pengiriman data antar informasi yang dilakukan dua atau lebih penerima yang terhubung dalam sebuah jaringan yang memungkinkan komputer dapat berkomunikasi antara satu sama lain dalam kendali manusia. Komponen-komponen komunikasi data. Sumber data, yaitu tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan kemudian dikirim. Sumber juga dapat diartikan sebagai asal dari suatu perangkat yang berfungsi untuk menginput data secara mengirimkan ke tujuan penerima data. Transmit, yaitu berfungsi untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan dalam media tertentu. Media pengiriman atau sistem transmisi, yaitu berfungsi membawa sinyal dari transmitter menuju penerima. Tugas transmisi secara khusus sendiri yakni mengirim data sekaligus informasi kepada sumber penerima. Penerima, perangkat yang dimiliki penerima data atau informasi perangkat tersebut berfungsi menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Proses penerimaan tersebut tidak dilakukan secara langsung karena melalui tahap seperti transmitter sedang kerja, contohnya yakni workstation. Pengirim dan tujuan. Penerima sebenarnya tidak bisa menerima data secara langsung karena data harus dibentuk seperti sedia kala. Data terlebih dahulu diproses seperti transmitter. Perkembangan teknologi komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu masa kuno atau lampau dan masa sekarang. Alat komunikasi masa lalu sangat sederhana dibandingkan sekarang. Alat komunikasi masa lalu masih peralatannya menggunakan bahan dari alam. Contohnya media masa lalu dari alam adalah sesuatu lebih manfaat, yaitu informasi. Masa sekarang, alat komunikasi sekarang sangat canggih dengan alat-alat yang canggih memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi walau dengan jarak yang sangat jauh. Contoh alat komunikasi masa sekarang yaitu handphone dan internet. Tujuan penggunaan komunikasi data. 1. Menggunakan sistem ini, kita akan terasa lebih efisien. 2. Sebagian besar penggunaan komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan institusi-institusi lainnya. 3. Menjaga data agar sampai sesuai tujuan yang diinginkan. 4. Dapat mengurangi keterbatasan waktu. 5. Data menjadi terahasiakan bila ada data yang tidak boleh diketahui oleh pihak manapun. Faktor yang harus diperhatikan pada komunikasi data. Protokol yang digunakan, media transmisi, lalu lintas data, dan keadaan sistem yang digunakan. Maksudnya yaitu mudah atau tidaknya sistem terserang ancaman dari luar yang merugikan proses data tersebut. Contoh komunikasi data yaitu contoh komunikasi data nirkabel dan contoh komunikasi data menggunakan kabel. Contoh komunikasi data nirkabel yaitu Wi-Fi, GPS per handphone, Bluetooth, radio, dan lain-lain. Contoh komunikasi menggunakan kabel yaitu ADSL, iSmithTech, Digital Size Cable LIN. LAN menggunakan kabel UTP, televisi kabel, dan faksimili. Mohon dimaafkan jika ada perkataan atau tulisan yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.